Mungkin cinta lokasi ya, gitu ya. Masih satu komplek lah, satu tri estate gitu, satu komplek. Nah, begitu kenal, ya nggak lama kenalnya, paling setengah tahun. Ya, langsung menikah. Saya menikah di tahun 95. Terus saya memutuskan untuk pindah ke Lampung mengikuti istri saya. Karena ibu asli orang Lampung. Istri saya asli orang Lampung, saya mengikuti istri saya tinggal di Lampung. Perjalanan waktu setengah tahun kemudian saya mempunyai momongan yang anak yang pertama ini, yang kasih saya nama Sofi Magfira. Nah, saya waktu itu masih ikut mertua lah ya, karena masih awal menikah, masih pemula. Ya mungkin agak lama juga saya ikut mertua. Jadi setelah perjalanan waktu saya kok nggak ada berkembang ini ya, saya ikut orang tua ini kayaknya pikirannya nggak keluar gitu. Ya, akhirnya saya belum mandiri gitu lah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar nyari kontrakan sewa gitu, biar lebih terbuka. Nah, lebih terbuka. Jadi setelah saya nyewa itu ya masih banyak perjalanan yang istilahnya lika-likunya. Dalam arti ya saya pindah cari kos-kosan itu usia anak saya itu sekolah sekitar kelas 3 SD ya, kelas 3 SD. 9 tahunan lah ya. Ya, 9 tahunan. Jadi posisi itu saya memang begitu pindah, ya mungkin nggak banyak persiapan, jadi masih sulit, kehidupan kami itu masih sulit sekali. Sedangkan saya itu nggak tahu, ada pikiran dari dulu itu kayaknya sudah terdoktrin dari orang tua kali ya. Ya kayak mana caranya kamu itu, yang penting ilmu. Jadi kayak mana caranya saya itu anak saya itu bisa belajar dalam arti sekolahan yang memadai, entah itu masalah kualitas dan fasilitas. Akhirnya saya memutuskan anak saya untuk sekolah di Al-Azhar. Anak saya yang pertama di Al-Azhar ini tahu sendiri kalau di Al-Azhar ini kesekolah swasta dan dia berbasis agama, tapi boleh dibilang cukup mahal, cukup lumayan bagi saya yang istilahnya dalam arti pekerjaan belum tetap, hanya seorang buruh gitu kan. Jadi ya lumayan lah. Lumayan, dihitung-hitung waktu itu SPP-nya berapa ya, mungkin kisaran 200 berapa. Nah, sedangkan penghasilan saya nggak sampai segitu. Kadang-kadang kita mikir kira-kira bisa biayai nggak, ini padahal baru SD nih saya berpikir. Gimana nanti lanjutannya gitu ya. Gimana kelanjutannya kalau saya mau SMP, mau SMA, apalagi kuliah. Nah, tapi ya saya nggak pernah berpikir jauh-jauh. Saya berprinsip ya udah jalanin aja gitu. Jalanin, ngalir aja gitu. Ngalir aja. Nah, seiring waktu mulai kelas 3 itu saya tuh ngerasa apa ya, mungkin titik terendah saya kali ya. Nggak lama dari saya pisah dari mertua, terus saya nyewa, terus posisi saya juga belum membaik. Kondisi keuangannya belum baik. Kondisi keuangan juga membaik. Pada akhirnya anak saya ini pun jadi korban juga, korban dalam arti kesusahan orang tua gitu. Ikut ngerasain, ikut menderita. Nah, saat itu anak saya pas kelas 3 SD itu, saya kan udah kesulitan membayar sekolah, gimana caranya. Sampai mau berangkat sekolah itu kadang masih dibantu sama tetangga. Maksudnya, ayo Sofi bareng Pak D, naik motor. Jadi boncengan sama kawannya itu, karena kebetulan memang kawan dekat ya. Terus bareng pas sekolahnya bareng gitu. Jadi nebeng gitu, istilahnya nebeng sama Pak D gitu. Terus berjalan sampai kelas 4 lah. Nah, terus saya berpikir gini, wah gimana ini anakku itu biar tetap sekolah, terus biayanya udah kerasa berat. Akhirnya adik saya yang di Jawa ini menawarkan kebaikan lah caranya. Udah modal anak Pak Nur udah sekolah di Jawa aja. Di Jawa. Di Jawa aja, nanti yang saya biayai. Itu adik saya bilang begitu. Kebetulan dia tidak punya anak kan. Nah, ya sudah, nggak apa-apa, saya tanya, anaknya juga mau, tapi dengan berat hati juga sebenarnya, karena berpisah sama anak. Nah, akhirnya
selama 1 tahun anak saya itu sempat mengenyam di pendidikan di Jawa, di sekolah di Magelang. Magelang di Mutual Muhammadiyah. Nah kebetulan di sana itu pendidikannya lebih tinggi dibanding di Bandar Lampung ini. Jadi anak saya itu merasa kewalahan gitu loh, merasa kewalahan dalam arti di sini di Al Azhar ini dia itu sering dapat ranking 1, ranking 2 gitu kan. Begitu sekolah di Mutual Magelang itu merasa kewalahan dan nilainya terus merosot gitu, merosot. Karena lagi adaptasi gitu. Adaptasi mungkin satu itu, keduanya dia mungkin ada apa ya istilahnya perasaan meninggal jauh dari orang tua kan berat. Yang secara mental dia itu istilahnya apa ya membuat dia down lah, membuat dia down. Nah itu sempat 1 tahun di sana. Akhirnya begitu banyak pertimbangan, ya saya sedih sebenarnya kan anak saya itu melihat di sana keadaannya begitu jauh dari orang tua. Dulu belum ada istilahnya HP itu belum ada. Saya meski setiap komunikasi mau nanya anak gimana kabarnya itu saya mesti harus ke wartel nanya keadaan anakku seperti apa gitu. Jadi setiap mau nelpon itu istri saya nggak mau ikut nemenin karena mungkin nggak sedih nggak nyampe. Tapi ya saya tetap gimana caranya saya bisa tahu kabar anak saya, terus gimana keadaan sekolahnya. Selama berapa lama di sana? 1 tahun. 1 tahun aja udah nggak kuat. 1 tahun itu boleh dibilang nggak kuat apa? Ya banyak ya istilahnya masukan ya pro kontra lah istilahnya. Di dalam keluarga sini juga pro kontra, di dalam keluarga sana itu juga pro kontra. Lagi begini, ada kakak saya ini ya mungkin jadi saksi hidup juga. Dia pernah bilang begini, orang anak segitu kok istilahnya dititip-titipin, anak umur segitu ada aja lah yang ada aja. Anak segitu tuh seharusnya sama orang tuanya harus direngkuh, harus digendong, dirayuh gitu loh maksudnya. Walaupun keadaannya itu apapun. Nah, itu sebenarnya satu pukulan benar bagi saya itu. Ya dapat awan kayak gitu ya. Ada pembicaraan itu. Tapi saya pikir ya benar juga sebenarnya. Iya. Setelah saya melihat anak saya di sana ya kondisinya menurun, mentalnya juga down. Baik. Jadi saya kualitas ini apa di sekolah juga kurang baik. Iya betul. Akhirnya saya datang ke Jawa sama istri sekeluarga lah, sama adiknya, ada si Rima itu dulu masih kecil. Ya di sana niatnya sih silaturahmi sambil melihat keadaan anak saya itu. Tapi begitu sampai sana itu semua jadi berubah. Dalam arti yang tadinya cuma nengok, pingin dibawa pulang. Ya dibawa pulang. Di saat itu dia itu anak saya tuh ya berontak, ya pengen pulang. Kayak mana caranya? Wah, jadi saya tuh satu dilema banget waktu itu. Kayak mana ini di sisi lain? Kalau tak bawa pulang, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Sekolah di sini. Kalau saya titipin di sini, anakku jelas jadi korban. Dalam arti ya perasaan dia gitu. Nah, takutnya nanti jadi nggak baik. Akhirnya saya memutuskan anak saya itu dibawa pulang. Tak bawa pulang ke Lampung lagi dengan segala ya apalah carut marut di pikiran saya itu. Apapun yang akan terjadi. Terus saya berpikir ya pokoknya apapun yang terjadi anak saya itu harus pulang. Gimana caranya tetap harus sekolah. Ya akhirnya kayak kakak saya yang boleh dibilang termasuk nggak setuju kalau anak saya pulang itu. Iya karena udah nyekolahin. Ya udah nyekolahin. Ya sudahlah. Apapun saran dan pendapatnya saya terima, tapi ya saya harap jangan cuma saran aja. Kalau bisa ya dibantu, ada kesulitan dibantu. Akhirnya ya sedikit banyak saya nggak ngilang-ngilangin, dibantu keluarga. Di samping saya juga masih usaha memperbaiki jualan susu kedelai ini. Udah mulai? Itu sebenarnya sudah mulai saya. Di saat saya kerja buruh di Batangan itu saya sudah mulai ngerintis jual susu kedelai. Tapi waktu itu saya itu nggak langsung bikin sendiri. Saya masih ngambil tempat orang, ngejualin. Cuman dengan keuntungan Rp250 per bungkusnya. Jadi saya pikir ya sudah nggak apa-apa, untung Rp250, nggak masalah lah. Yang penting saya itu dapat uang bensin, nggak harus mengurangi uang gaji lah gitu. Buat tambah-tambah. Istilahnya
5.000 nggak apa-apa. Waktu itu saya cuma bawa sekitar berapa bungkus, taruhlah 25 bungkus. Sebelum berangkat kerja itu saya keliling dulu pagi-pagi itu keliling 25 bungkus. Habis keuntungan tak simpen, lumayan nggak beli bensin kan. Terus besok ngambil lagi, tambahin lagi 30 bungkus, habis. Nah dari situ saya itu jadi kepikiran sebenarnya bikin ini sendiri. Sebenarnya ini kalau saya bikin sendiri, saya dulu udah punya langganan, kayak mana caranya lah ya, saya terus belajar bikin tahu caranya sama yang sering saya ambil ini kan. Jadi belajar dari situ. Ya. Akhirnya saya mencoba buat, kok rasanya belum enak, belum sama yang itu ya. Terus saya cari, saya tanya, tapi ya namanya setiap orang ilmunya nggak mungkin mau kasihin semua kan. Jadi sebagian ya autodidak. Gimana caranya, ya kan, saya lebih bisa ngerasain ya. Maksudnya dari rasanya seperti ini nanti kita olah sendiri gimana biar rasanya sama seperti yang dia bikin gitu. Betul. Nah, terus pada akhirnya saya itu semakin banyak langganan itu kan, semakin banyak, semakin ya menambah lah langganan. Bisa sampai 100 bungkus. Jadi fokus ke situ, udah nggak kerja lagi. Akhirnya fokus ke situ, tapi masih waktu itu sempat tetap kerja. Tawaran kerja saya ambil gitu kan. Tapi saat saya mau usaha benar itu sempat bilang gini sama yang dulu saya ambil kedelainya, udah itu susunya, ngambil gitu. Saya mohon maaf Bu, besok nggak usah, dibuatin dulu. Saya kebetulan ada kerjaan. Ya gampang, nanti kalau kerjaan udah selesai nanti saya ngambil lagi gitu kan, biar nggak enak kita langsung putus gitu kan. Putusin nggak enak. Dia bilang, gimana nanti lenggananya Pak Nur? Nanti kan pada lari lenggananya sayang, udah banyak lenggananya. Ya nggak apa-apa Bu, nanti kan bisa diulang lagi kan. Akhirnya ya sudah. Dari situ udah nggak ngambil lagi. Nggak ngambil lagi kita. Udah mulai bikin sendiri. Dari situ kita itu ya sudah mulai bisa memikirkan untuk ke depan anak. Keuntungannya sudah kelihatan mungkin. Keuntungan sudah kelihatan, terus kita baru bisa mulai berencana, punya mimpi, punya ambisi lah. Agak mulai bergairah lah saat itu, mulai semangat. Mulai semangat. Dari susu kedelai itu, dari 10 bungkus itu tadi. Akhirnya ya, terus anak saya itu ya sudah, kalau kamu nggak mau di Jawa lagi, nggak mau sekolah di Jawa lagi, kamu harus sekolah di sini. Sekolah di sini, tapi harus bener-bener. Kamu nanti besok ikut les sempoa, ikut les sempoa. Dia udah SMP kelas 2 lah ya. Kalau waktu di SMP dia nggak pernah dapat ranking. Nanti kelas 2 itu saya lesin sempoa di perumahan Village Citra. SMP mana Pak? SMP 22. SMP 22 di Labuan Ratu. Saya lesin sempoa di sana, rupanya yang sekelas dia itu nggak ada yang SMP. Dicampur sama orang Cina, anak-anak Cina itu yang masih kecil-kecil, umuran mungkin masih TK sama kelas. Udah pada les semua, yang SMP dia aja. Yang SMP dia aja. Cuman bersyukurnya dia itu kok ya mau gitu loh, nggak malu gitu. Bareng sama anak-anak kecil gitu. Anak-anak kecil. Cuman kadang saya berpikir apa dia itu karena takut apa gimana sama orang tuanya. Tapi ya terus dia berangkat semangat itu. Sampai suatu hari dia itu pernah diadakan kompetisi sebandar Lampung, dia dapat juara sempoa, juara 2. Jadi apa itu 2 kali kalau nggak salah itu lombanya. Lomba 2 kali dapat juara terus. Dapat juara terus itu. Nah itu dari itu situ bikin semangat. Dari situ, ya Allah. Kan sempat ada orang yang bilang kalau matematika itu istilahnya apa ya, gerbang ilmu yang lain. Kalau matematika yang susah ini bisa dilampaui, yang lain ikuti. Karena pelajaran yang paling susah. Yang paling susah. Nah itu kadang berpikir ini anak saya ini jadi kelinci percobaan bener. Jadi kelinci percobaan. Dalam arti apa ya bisa ya. Tapi sempat bilang ini guru lesnya itu bilang kalau emang semua ini Pak. Sekarang nggak ada manfaatnya, nanti kalau sudah kuliah dia baru ngerasain manfaatnya. Ternyata memang betul. Setelah dia kuliah ngerasain. Istilahnya cara berpikirnya juga cepat karena ya mungkin hitungannya cepat. Hitungannya cepat, jadinya yang lain ngikut. Iya. Ya dari situlah awalnya kita mulai bersemangat untuk muliakan anak. Mungkin karena keuntungannya udah besar jadi ya Pak. Jadinya istilahnya udah berani mau nguliahin.
Tapi kalau berpikir kurang sebenarnya ya banyak kurang kalau kita ya. Kalau dihitung-hitung secara kalkulasi ya, saat itu saya juga belum punya rumah kan, pengen sekolahnya les semua. Saat itu kan juga mahal, itu ya sebagian dibantu sama saudara. Berarti ngutamain sekolahnya dulu. Ya. Maksudnya masalah urusan pekerjaan, masalah pendidikan anak. Ya. Kalau yang anak pertamanya sudah lulus? Alhamdulillah sudah lulus, ini sudah bekerja dia di Jakarta. Dia lulus tahun 2018. 2018 berarti ini udah 2023, udah 5 tahun bekerja. Ya, udah 5 tahun bekerja. Dia sempat bekerja di Bank Indonesia selama 3 tahun. Cuman seiring waktu dia mungkin atau enggak srek dengan pekerjaannya atau kayak mana, atau ada tawaran lain, dan itu akhirnya nggak meneruskan di BI itu dengan nggak tahu alasan apa. Nah, saat itu saya sempat marah sih keluar dari BI itu. Kenapa kok kamu keluar dari BI? Nah, sedangkan di situ kan kamu yang cari apa toh, pekerjaan itu kan akhirnya yang cari kan duit. Kamu mau cari kerja di mana lagi? Kenapa alasannya kamu kok keluar dari BI gitu? Kamu ibarat orang naik pohon itu sudah di puncak gitu, kok kamu nggak diterusin? Pada saat itu ada seleksi tinggal 2 orang lagi, cuman 2 orang yang nggak kesempatan itu, tinggal seleksi 1 kali lagi apa 2 kali lagi, tapi dia nggak diterusin. Bilang sama bapaknya, Pak saya nggak jadi ikut seleksi. Lah kenapa? Saya nggak mau di BI lagi katanya. Nah, sebenarnya saya waktu sempat shock marah gitu. Dengan alasan ya macam-macam, alasannya apa ya, kaitannya dengan riba segala macam gitu kan. Mungkin dia punya pandangan sendiri ya. Ya sampai sempat marah, sempat debat sama dia kan ya. Tapi pada akhirnya saya jadi orang tua juga ya harus bijaksana, dalam arti ya sudah, anak saya ini bukan anak kecil lagi, ya silakan dia bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dia, keputusan sendiri, dan dia tahu dan bisa menghitung-hitung yang resikonya kan yang gitu. Jadi ya monggo. Akhirnya dia sempat masuk di BRI beberapa bulan, masuk dalam posisi yang baik juga dia. Alhamdulillah ya Pak. Tapi memang dia nggak mau di bank, akhirnya dia mencoba di PNS, dan di LKPP ini lembaga baru ini dia masukin. Ya, Alhamdulillah diterima di LKPP ini. Jadi di sini LKPP ini udah berapa lama? Di LKPP 1 tahun. Udah 1 tahun ini. Alhamdulillah. Jadi kerjanya di Jakarta karena LKPP ini kan adanya di pusat. PNS ya. Alhamdulillah anak yang pertama sudah mentas ya Pak, udah jadi sukses, jadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau yang kedua Pak, anak yang kedua? Kalau yang kedua ini masih kuliah di UPI Bandung. Di Bandung. Semester ini sudah nyusun mungkin bulan-bulan ya, tahun-tahun ini udah wisuda. Udah mau wisuda. Bentar lagi insya Allah. Mudah-mudahan bisa cepat dapat kerjaan. Amin. Kalau yang ketiga? Yang ketiga ini sekolah di UIN. Ambil jurusan penyiaran Islam. Untuk dakwah ya, dakwah Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya sebenarnya kalau kita ini punya prinsip untuk memperbaiki taraf hidup, kesejahteraan itu memang ilmu tadilah. Dengan ilmu otomatis orang itu cara berpikirnya, cara pandangnya, entah itu berkaitan dengan usaha, ekonomi segala macam, dia berpikirnya lebih maju. Jadi secara nggak langsung kita keangkat dari ilmu itu, derajat kita itu keangkat dari ilmu tadi. Dan saya juga berpikir gini, mohon maaf, kalau bisa orang hidup itu ya jangan cari apa istilahnya akademisnya aja, tapi agamanya juga diimbangin secara seimbang. Makanya saya anak-anak saya tak sekolahin di sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kalau yang SMA atau kelanjutannya ya monggo terserah. Karena udah punya dasarnya fondasi. Ya, saya tetap cenderung ke sekolahan yang berbasis Islam. Karena untuk dasar. Iya, biar dia awalnya udah tahu dulu gitu ya. Maksudnya ilmunya udah ngerti dulu. Nanti kalau SMP, SMA
boleh mana aja gitu. Iya betul. Kalau gimana Pak, maksudnya tips supaya Bapak lebih support ke anak-anak, gimana supaya kita paling tidak kita ada bisa bermanfaat, bisa ada tipsnya ya, biar maksudnya apa ya, motivasi untuk anak-anak. Oh gitu. Motivasi untuk anak-anak biar bisa sekolah seperti ini, diarahin gitu gampang. Ya mungkin kalau saya sistem mendidik anak mungkin agak keras kali ya. Oh gitu, karena didikan militer ya Pak. Karena latar belakang orang tua dulu kali ya. Mungkin kalau dibilang agak kasar mungkin agak kasar. Tapi dalam arti anak pun setelah besar ini, mungkin dulu saya kalau nggak dikerasin sama bapak nggak jadi gitu, seperti ini gitu. Jadi seperti ini. Sampai anak saya itu membuat memori catatan gitu loh dari perjalanan. Karena dia juga ikut menyaksikan kesusahan orang tua dan dia pun ikut dapat imbasnya gitu. Sampai dicatat sama anak itu, dicatat perjalanan hidup kita dari keadaan nol sekali, terus dia sekolah perjalanannya begini. Sampai anak saya itu dulu kalau kuliah sambil bawa susu kedelai. Betul itu. Nggak malu ya? Tidak malu. Kelas 5 SD itu Mbak jangan nggak percaya, ikut dagang keliling sama saya, dagang susu kedelai. Mentalnya ya? Iya. Jadi mungkin kalau bagi orang lain berpikirnya pasti begini, anak kok dibilang mengeksplorasi anak lah ya, mewarnai anak-anak. Padahal ya nggak juga sebenarnya, hanya mendidik anak itu biar tumbuh keberanian mental untuk menghadapi orang. Begini loh, hidup itu sebenarnya yang dihadapi itu nggak indah-indah. Kita semuanya harus, mudah. Nggak mudah. Kita harus melakukan sesuatu. Harus ada perjuangan. Menghadapi orang, terus kadang orang ya banyak yang nggak suka sama kita. Itulah kenyataan hidup kan seperti itu. Makanya untuk melatih Bapak kan anaknya nulis buku diary. Setelah Bapak baca, apa yang dirasa Bapak? Nangis saya. Sedih ya? Nangis, sedih dan terharu. Rupanya jadi catatan besar bagi anak saya gitu. Dalam arti suatu yang berkesan. Yang berkesan dalam arti dia itu juga nggak akan dilupain gitu. Jadi setelah dia begitu diterima, setelah lulus kuliah terus diterima di BI itu, dia tuh terus bercerita begini, macam-macam catatan itu disampaikan. Jadi saya cuman diam dan menangis, tahu-tahu menangis saja, terharu gitu. Kok begini ya. Jadi ada merasa bersalah gitu. Ya Allah, saya itu gimana ya, susahnya kok anak ikut menanggung gitu loh. Ikut ngerasain. Karena ngikutin alurnya, ngikutin perjalanan Bapak, jadi dia tahu. Tapi ya saya bersyukur aja, saya juga nggak berkecil hati jadi orang dalam arti kekurangan, orang yang nggak punya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap punya semangat, anak-anak harus kuliah, harus sekolah tinggi karena hanya dengan itu kita itu bisa merubah hidup. Merubah hidup, betul. Hanya dengan ilmu kita bisa merubah hidup. Jadi dengan sendirinya anak pinter, anak sejahtera, bahagia, makmur, otomatis orang tua ikut senang. Ikut senang gitu, ikut senang. Ya mungkin secara materi mungkin ya belum didapat semua lah ya. Tapi dengan perjalanan waktu itu ada yang perlu kita syukuri gitu. Udah alhamdulillah sampai titik ini gitu ya Pak. Untuk terakhir, kalau misalnya Bapak boleh tahu apa yang ingin disampaikan supaya kita yang dengerin, kita yang melihat channel ini bisa terinspirasi seperti Bapak. Ya kalau saya sih nggak banyak yang bisa sampaikan. Ini hanya sebuah cerita dan ini perjalanan hidup saya. Mungkin orang juga nggak mungkin bisa meniru dalam kondisi dan keadaan seperti saya. Mungkin nggak bisa meniru. Orang punya cerita sendiri-sendiri, punya permasalahan sendiri-sendiri. Tapi intinya hidup ini harus konsisten. Dalam arti kalau kita mau mensolehkan anak, mau minterkan anak, ya kita sebisa mungkin boleh dibilang ya kita harus soleh dulu. Baru bisa menyolehkan kita harus pinter dulu. Mau minterkan anak kita harus pinter dulu. Dalam arti bukan pinter secara akademis, kita harus pinter secara mendidik. Kita harus pinter menyampaikan kata-kata yang bisa diterima anak. Jadi semua perlu pemikiran, nggak lempeng-lempeng aja. Gitu. Kita menasihati anak juga harus lihat kondisi anak, harus
lihat psikis anak gitu. Itu jadi intinya kita ya harus pintar tahu psikologi anak. Jadi nggak ada istilah memaksakan, tegas harus tetap tegas, disiplin harus tetap disiplin gitu, tanpa harus menindas anak gitu. Harus menindas anak. Ya jalin aja hidup apa adanya, istilahnya tetap bersemangat. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk semua ya Pak yang mendengarkan, yang melihat, dan bisa terinspirasi gimana cara mendidik anak supaya anak-anak bisa jadi sukses. Belum tentu orang yang banyak uang, tapi bisa mendidik anak, bisa ngarahin anak, tidak mudah itu. Terima kasih Bapak sudah mau ngobrol sama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Saya juga terima kasih Mbaknya sudah mau tanya-tanya tentang pengalaman saya. Ini bukan berarti saya menggurui, hanya saya bercerita keadaan saya seperti ini, perjalanan saya seperti ini. Barangkali ada nilai kebaikan di situ yang bisa diambil. Mudah-mudahan bermanfaat.